PSSI akhirnya telah merilis 27 nama pemain sementara yang akan dipanggil timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia dan Bahrain. Dilihat dalam daftar, timnas Indonesia memanggil nama-nama yang selama ini sudah menjadi langganan Sinteyong. Nama seperti Rafael Strijk, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho hingga Jay Itzes menghiasi skuad Garuda. Selain itu, ada juga nama Ricky Kambuaya, Martin Pas hingga Pratama Arhan dan Calvin Verdong. Dari nama-nama baru, terdapat oleh Romeni, pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia itu, masuk dalam daftar skuad melawan Australia dan Bahrain. Selain itu, ada pula nama Septian Bagaskara. Septian dinilai tampil bagus bersama dengan Dewa United di Liga 1. Skuad sementara ini kemungkinan besar bisa berubah bergantung pada proses naturalisasi yang tengah dijalani oleh Joe Pelupesi, Emil Audero Mulyadi dan juga Dean James. Ketiga pemain tersebut akan segera menjalani sumpah WNI dan melakukan perpindahan federasi. Diharapkan mereka bisa didaftarkan sebelum pendaftaran pemain resmi ditutup. Sementara itu, setelah diumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday, para punggawa Garuda langsung unjuk kemampuan di klub masing-masing. Yang pertama, ada pemain lokal Rizky Ridho yang mencetak gol spektakuler untuk Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1. Bermain melawan Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu 9 Maret 2025, harus menyerah dengan skor akhir 3-1. Tim tuan rumah harus menelan pil pahit setelah harus bermain dengan 9 orang mulai dari akhir babak pertama. Meski kalah jumlah, Persija Jakarta berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Rizky Ridho di babak kedua. Berawal dari aksi Rio Matsumura yang menjadi aktor serangan, ia berhasil mengelabui bek Arema dari tengah lapangan dan berhasil menyodorkan umpan kepada Rizky Ridho. Dengan beberapa sentuhan dan kecerdikannya, Rizky Ridho melihat posisi penjaga gawang Arema tidak terlalu bagus. Sepakan dari jarak jauhnya berhasil membuat tim tuan rumah unggul di menit ke-62. Sayang, Dewi Fortuna belum memihak kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan setelah Arema mencetak 3 gol untuk membalikan keadaan. Meski kalah, dengan ketangguhannya dan kepercayaan diri yang dimilikinya, Rizky Ridho sangat pantas dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Berikutnya, ada calon pemain timnas Indonesia Dean James yang berhasil mencetak gol untuk timnya yaitu Go Ahead Eagles. Sebagai informasi, Go Ahead Eagles harus bertamu ke kandang NEC Nijmegen pada Minggu 9 Maret 2025 malam. Ini merupakan laga lanjutan Eredivisie musim 2024-2025. Pada kesempatan tersebut, Dean James mencetak gol pada menit ke-41 dan membuat timnya unggul 1-0 atas NEC Nijmegen. NEC Nijmegen harus bermain dengan 10 pemain setelah Leslie Skun diganjar kartu merah pada menit ke-50. Unggul jumlah pemain membuat Go Ahead Eagles menambah gol pada menit ke-66. Gol tersebut dicetak oleh Milan Smith. NEC Nijmegen memperkecil ketertinggalan lewat gol Brian Pereira pada menit ke-69. Namun, tim tamu kembali memperlebar jarak pada menit ke-75 berkat gol dari Oliver Enman. Gol Kento Siogai pada menit ke-90+1 belum bisa menyelamatkan NEC Nijmegen dari kekalahan. NEC Nijmegen tumbang dengan skor 2-3 dari Go Ahead Eagles. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Calvin Verdong tak bisa memperkuat NEC Nijmegen pada kesempatan kali ini. Pemain berposisi sebagai bek sayap kiri itu harus absen karena akumulasi kartu. Sementara itu, Dean James tak bermain secara penuh. Dean James diganti Aske Adelgard pada menit ke-76. Ini tentu menjadi modal yang bagus bagi Dean James belum memperkuat timnas Indonesia. Dan sekali lagi, derby Indonesia batal tersaji di atas lapangan pada Spieldeck 25 di Eredivisie. Klubnya Meshilhers FC Twente menjamu Almere City yang menaungi Tom Haye di Stadion De Grolsvesten Minggu 9 Maret 2025. Seharusnya laga ini menjadi ajang bentrok antara dua personel diaspora timnas Indonesia tersebut. Akan tetapi, Tom Haye harus absen karena sanksi akumulasi kartu kuning. Sang profesor diskor setelah mendapatkan kartu kuning kelima ketika Almere City menghadapi Ajax Amsterdam pekan lalu. Walhasil, timnas Indonesia hanya diwakilkan Meshilhers dalam pertandingan di markas The Tukers. Laga ini spesial bagi bek berdarah Manado tersebut. Sebelum laga, Meshilhers menerima plakat khusus untuk merayakan penampilan ke-100 di kancah Eredivisie. Data transfer market mencantumkan pemuda 23 tahun itu mencapainya setelah membela FC Twente sejak 2020-2021. Momen istimewa ini nyaris diwarnai Hilhers dengan ukiran gol. Tercatat, ia memiliki 2 kesempatan menjebol gawang musuh pada masing-masing babak. Hanya saja,
Sepasang upayanya melalui sundulan dan tembakan di depan gawang gagal membuahkan gol karena meleset dan dimentahkan oleh musuh. Twente sendiri berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0. Gelandang serang andalan Sam Stein membobol gawang Almere City pada menit ke-18. Prosesnya cantik karena melibatkan 4 pemain yang mengalir mulus. Tandem Meeshilhers di lini belakang Gustav Leger-Bielke melontarkan umpan lambung dari wilayah pertahanan Twente kepada Stein. Dengan satu sentuhan, Stein mengopernya kepada Dan Roots di sisi kanan. Sementara ia merangsek ke zona vital musuh, Roots membaginya lagi kepada Bart van Ruijs yang melakukan overlap sampai ke kotak penalti. Akhirnya, Roots menyodorkan assist yang disambut sentuhan tap-in dari kaki Stein yang menyodok bola di muka gawang Almere City. Gol tersebut cukup menghadirkan kemenangan tipis bagi FC Twente, sementara Meeshilhers dan kawan-kawan berjasa mendatangkan clean sheet dengan mengecoh gol lawan. Hasil ini membawa The Tukkers naik ke peringkat 4 klasemen Liga Belanda. Ini menjadi modal yang bagus untuk kepercayaan diri pemain jelang dipanggil ke timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Menghadapi Australia dan Bahrain, Indonesia menargetkan 4 poin untuk bisa mempermulus langkah menuju Piala Dunia 2026. Performa apik yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho, Dean James dan Meeshilhers menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Ridho menunjukkan ketangguhan dan kreativitasnya di lini pertahanan. Dean James memberikan bukti ketajamannya di Eropa, sementara Meeshilhers tampil solid menjaga pertahanan FC Twente. Jika semua pemain yang dipanggil, termasuk yang masih dalam proses menjalani naturalisasi, bisa bergabung tepat waktu, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif. Dengan target mengumpulkan 4 poin dari 2 laga mendatang, para pemain diharapkan bisa memberikan yang terbaik demi membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026.